ben ro ilmune ulama. Allah kan dawuh fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kamu baca tasbih sebelum matahari terbit. Sanggep ae 4:30 atau jam 5 lah. Gus tangi turu kepengin nggih kopi. Entahlah nanti kalau saya sudah tua mungkin tidak kuat. Kalau masih kuat tuh tidak saya bikin sendiri nggih kopi. Teori saya sederhana. Gusti kula nu nak gak badhe nggih kopi nu badhe seneng. Nak badhe seneng mengke kula eling jenengan. Jenengan maringi rezeki kula kopi terus melek terus seneng. Kopi nu radi kados wine, kados khamr, nanti kan apa? Khamr. Dadi rondok mabuk pancen. Khayal iki. Jare kanca kula, "Kenapa kowe seneng ngombe kopi? Walah Gus nglalekno utang." Mergo sejarah kopi, saya pernah baca sejarah. Kopi di Italia pertama itu diarani wine of Arabic. Mergo wong pertama Itali ngombe khamr, bareng kenal pedagang Arab ngombene kopi, bareng diombe kok padha-padha nglalekno masalah. Mulane diarani wine of Arabic. Mulane wong Itali nak darani kopi iku wine wong Arab. Pamane khamre wong napa? Arab. Mulane kena apa santri wong melarat seneng ngopi iku rodok khamr, Pak. Mergo padha-padha nglalekno napa? Masalah. Jadi ada orang Eropa itu pernah lama darani kopi ku waene wong napa? Arab, wong Islam. Ya tak dudono sejarah. Mulane nek ape ngopi sing eling pangeran mergo rodok napa nyabu, paham ya rodok napa? Nyabu. Nah artinya sederhana niki mboten kula mboten ujub mboten, tak contohno sing kehidupan keseharian. Mergo khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Wes ki ape seneng. Ape seneng gawe kopi nak kowe dhewe sing lakoni kan ndak banyak taklek. Taklek itu menggantungkan sesuatu pada orang lain jenenge napa taklek. Misale gugah bojo. Yo nak bojoku tangine mbek senyum, nak mbek merengut. Berarti untuk seneng kan ngenteni bojoku tangi, cekatan, mbek senyum, gawekno kopi sing takarane pas, ora kemanisan, ora kelegene sesuai seleraku. Takleke 5 hal. Padahal kemungkinane tangi merengut, batal sitok kan. Utawa pas ramah tapi gawene ora pas. Utawa ramah pas tapi engko sik tak ning jeding suwi. Jadi ya Allah, saya tidak akan mengorbankan kesenangan saya dengan taklek 5 hal. Bodoh sekali kalau saya seneng jenengan tak taklek 5 hal. Dan agak dhewe kan wis. Keliru ya keliru-kelirune dhewe. Sale gak pas-pasin apa dhewe. Ya bolak-balik kula pege kopi ra roh gone sedok kok sedok ra roh nek diaduk. Nggih sering bisa kapok. Itu saya itu saking senengnya pangeran itu bahkan takut saya mengganggu istri saya. Bukan karena saya takut istri, takut senang saya sama Allah itu tak taklek. Betul loh, saya ngaji di sini itu karena aku senang pangeran. Umpama sing ngaji karek rugen ki sama, saya sama, senengnya podo. Karena bagi saya ngaji itu skore dihitung pangeran. Bahak ngaji istiqomah skor ya sudah. Gak urusan sing ngrungokno sapa setan, bu iblis, bu wong, bu malaikat ora roh. Begitu juga saya kenapa sering pergi sendiri ya gitu. Lu ngobek wong nak ganggu wong dolim. Nak wonge ra pas sikape kok aku taklek. Seneng pangeran kok kakean taklek. Dhewean wis gak usah taklek. Jadi kenapa wali-wali Tuhan tuh seneng sendiri itu barokahnya dia enggak mau taklek. Dia enggak mau senenge mbek Allah ditaklek, digantungkan. Padahal syarat saya jadi wali kudu seneng. Jadi ciri utama wali ku la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gak dirasa wedi, gak dirasa susah. Kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Lah seneng tuh tentu kan butuh sekian perangkat karena kita kadang bersentuhan sama pihak lain. Itu tadi jika Anda seneng ngopi dek bergantung, gugah bojo, kemungkinannya kan 5 hal tadi. Tangi merengut. Lah lucunya kemungkinan pertama itu paling sering. Nah, itu kan bertaruh sekali kan. Pemenang kue rapati kelar nafkah dek gugah bar. Wah malah perkara. Wah yang potensi keburukannya kan lebih banyak kan. Lah wong kok berjudi, paham nggih? Wong kok apa? Berjudi. Gawe dhewe kan beres. Gawe dhewe wis ngombe kopi, ngefly sithik-sithik wis damai napa? Damai. Jadi wong nak seneng pangeran tenan, bahkan perangkatnya disiapkan sampai begitu. Lho kula nate diloro ibu kula, kowe mbek anak aja nganti ngono. Mari sampeyan anak ngene-ngene. Ya kula nggih tetep mawon ngeten. Bukan saya muji anak saya mesti saleh mboten. Saya tahunya anak saya ini sudah sujud, sudah melafadzkan kalimat thayyibah. Bagi saya ini spesial. Coba orang kafir puluhan tahun nganti Allah ngutus nabi. Tak warai carane sampean syukur.
Saiki Abu Jahal ku kafir puluhan tahun, Abu Lahab kafir puluhan tahun. Nganti Allah ngutus Rasulullah Muhammad ngelibatkan Jibril mau demi nglafatno tauhid. Artinya kekafiran ini mau dihilangkan sampai ngelibatno Muhammad, Jibril, Mikail dan beberapa malaikat. Mau nggo ngilangno kekafiran ben do nglafatno la ilaha illallah. Tapi sekarang kalimat ini sudah jadi rutinitas. Saiki anak nglafatno la ilaha biasa. Sing ra biasa ku nak nyucup kue di depan umum terus takzim dikongkon nurut. Lah budak rak yo nurut. Manuk beyo mbok ulang gak yo napa nurut. Asu nak mbok ulang gak utekem lho lemel. Nek sekedar nurut asu mbok latih yo nurut. Mbok yo sekali-kali obsesi kamu itu kalimat napa? Tauhid. Lah nek wis ngono iku disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Sifate Ibrahim wong sing gawe kalimat tauhid diabadekno ditanamno ning anak-anake. Iku sirine kena apa aku hormat be anak. Tapi alhamdulillah bojo kula sakniki tak bombardir bedine tak omongi mulai mikir. Saya nak penyentak anak wedi. Wah ngono kualat jere. Wah iki kene apa. Jadi syukur kula. Wedi be anak kula sih. Kula sing mulai dukung 1 2 ya mulai wonten guru-guru SD. Jogeman ngamuk anak kualat cara Gus Mbak. Niat ngenyek, niat dukung ra roh tapi mulai saat tanamkan paham sithik-sithik nak wani anak ki napa kualat. Ben darani aliran sesat Allah. Mbok wong mulai mikir, anak mbek kowe hubungannya apa coba? Misale mbok arane anak am iku kowe mau urun kelon kok ngaku iku anak. Gak terima ngeloni bojo untuk nikmat terus iku dadi anak. Kok iso anak am alasane opo? Tetep iku kersane Allah, tetep iku asete pangeran. Wae agama Islam ku kepenak gitu, dadi ora repot. Semua paling enak wis ngopi, marung, mangan, guyon, bariku rokokan, kok kaya rugen terus rokok. Turu, bar turu ngorok terus tangi. Subuh, bar subuh ngopi neh rokokan, terus mergawe, wis ngono. Sore suwe tuwa mati wis bar. Wis ora usah ruwet-ruwet terus. Nabi misalnya sampean mau menyelesaikan bangsa ini, coba Indonesia kamu rumuskan pakai apa coba? Kalau Anda merumuskan perdagangan bebas ngene-ngene benang cepet sugih, cara pangeran wong donya kok ora rusak itunya nggone rusak. Sesuai rencana Tuhan donya iki pancen rusak. Misalnya kayak ngrumusno ben saleh kabeh. Ya sesuai rencana Tuhan mesti ana sing saleh ana sing napa? Dolim wis barno. Wae ngaji-ngaji, wae mulang-mulang wis mbek ngenteni mati nampun bar. Ada kowe sok mikir sing duwe-dunya tersinggung malah repot. Enggak ada cara mutasawuf ngoten da'it tadbir. Kula cek apal redaksine hikam. Da'it tadbir fama qoma bihiru kala tukim bihi nafsak. Dunya iku mbaro ora usah mbok atur. Dunya kok ana sing duwe. Nek ana sing duwe ya ben sing duwe sing ngatur, kowe ora usah melok ngatur. Lho kita ingin ngurusi dunya iku gara-gara kita di nafsu. Misalnya kayak bayangno Indonesia yang tertib, yang bebas korupsi, bebas kriminal. Lalu kalau Anda mengatakan Indonesia berarti keangkuhan, kenapa Anda merasa menyelesaikan masalah se-Indonesia? Bukankah yang di sekeliling Anda hanya keluarga Anda? Kalau alasannya keluarga Anda tidak cukup, Allah protes. Cara Allah wong iso mangan, iso ambekan wis cukup. Kowe kepingin di mobil, di pesawat macam-macam. Jadi wis akhirnya malah salah paham tok mbek pangeran. Wis menengah ya tok. Sing katakoki pangeran ning dunya cukup, cekap lho Gusti, mun mangan pun ngombe. Nah kita ngomong di mobil kira duwe kok cukup cekap mesti wong ra di mobil isih urip. Nyatane kula tesen apa urip. Mun takoki. Tapi ngrasa sugih iki sugih Gusti. Ya krasa melarat, nggih melarat Gusti. Lho piye to sugih ya melarat. Wah sementing nggih ngono aja sampe bantah. Yo sekali bantah perkara. Niki kula pun janji nggih. Kula niku kan ge Selasa bulan yang lalu niku khatam hikam. Terus kula mulang hikam teng mriki Selasa pagi niku pun sekitar 2 tahun. Pokoke walhasil diparingi Allah niku khatam. Terus kula kepengin napa? Ngatami donga nu saniki mergi cara ulama tambah kathah tambah napa? Sae. Dadi ora usah sampean di perasaan ora melok ngaji kok melok khataman. Sing ngaji ya mbok paham ora ya ora roh. Sing ora ngaji pokoke ora roh padha ora roh, sing penting ditampa napa? Pangeran ngoten mawon. Dados kula gadah azam pokoke donga ngoten mawon iki nek donga ya ora usah tenanan ya apik ora ya apik. Mergo pangeran mesti napa? Pirsa.
Jadi tenanan itu ikhlase, nak ndonga ora usah tenanan, sing tenanan apa? Mergi cara hikam niku termasuk ngeten. Hikam itu yang ngarang hikam niku jenenge Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi niku muridnya Abdul Hasan apa? Asyadzili. Kula niku sinau hikam mulai riyen mun bertahun-tahun sampai sekarang. Dia badhe tilem sering mau hikam. Jadi hikam termasuk madzhab ngeten. Tapi aja nut kados tiyang sing ora tau mlebu masjid yo aja nut iku wali. Nah kowe gawe-gawe. Nah kowe nglakoni ngono ben dadi wali wae ora mutu niku mboten alami. Hikam itu kalau berdoa itu sekali. Kula nu nate umroh 2009, terus haji 2013. Terus kemarin kula umroh malih tahun kemarin, baru ruwah kemarin. Niku kadang-kadang berkali-kali kalau itikaf teng multazam, tapi ora tau sida donga sampai sakniki. Mergo donga mbok pisan tok, anggere donga neh. Lho pangeran ijek eling kok tak elingno. Mergo hikam termasuk mengingatkan gitu. Kamu kalau doa itu jangan ulang. Karena yunabbahu iku man yajuzu alil ikhfal, yang boleh diingatkan hanya orang yang mungkin lupa. Allah ora bakal lali kok mbok elingno. Dadi kula anggere ning ngarepe multazam pe donga. Lho dong aku wingi pangeran cek eling. Ya wis ra sida dong. Wah agrape dongone, tapi ndak gawe-gawe lho, saya asli, maksudnya asli. Agrape dongone. Kan cek eling kok. Ya wis. Sampai kula nu teng raudhah niku akhirnya mau maca selawat, maca Quran. Angger donga seeling to Gusti ngono terus. Dadi yo pancen unik, wong wali ku unik. Aja gawe-gawe lho, tapi aja nut. Kula cuma tanya hikam ada ngoten. Wa inna ma yunabba wa amne din elingno sapa man wong ya juzu kang oleh ali ngatasi man apa alif falali. Sing oleh mbok elingno dat sing kemungkinan lah wong ora tau lali kok amen mbok elingno. Wingi mbok omongi, saiki mbok omongi. Lho cara kowe diutang ditagih terus iso eling. Dadi hikam madhabe unik. Ya tapi udahnya wali ya tetap napa? Wali itu keliru tetap wali. Nah, ben arah wali ku bener wae tetep ra wali wis ra bakat. Tapi aja gawe-gawe lho, syaratnya napa? Syaratnya aja napa? Gawe-gawe. Iki kula iki sering diprotes wene. Gus ora tau ora jenengan donga. Jare sapa ora donga wingi sedonga. Kok ora donga nah, jeleng. Kadang kula yang ngerasa dosa tapi piye kadang tengah ati ngoten ya akhire ya ora roh. Pokoke aku anggere pengen donga ya donga, ben ora ya ora. Pas donga ya anut wali, pas ora ya anut wali. Kadang bener. Dadi pas donga ya bener, pas ora ya bener. Tapi itu memang sebagian mazhab beliau. Jadi ini nanti saya bacakan hikam dua kata mutiara terus donga, supaya donga sampean donga, supaya donga. Piye-piye kita gak ada sanad madhab yang diakui termasuk Thariqah Mu'tabarah selain Naqsyabandiyah, Qadiriyah, napa Sadiliyah. Lah Sadiliyah itu nggih hikam niku meneh mergo hikam sing aran Abdul Abbas Al-Mursi murid Abdul Hasan napa Asyadzili. Sehingga orang tahu madhab Sadiliyah ya lewat kitab napa hikam. Makanya kitab-kitab apa saja generasi setelah beliau itu enggak bisa lepas dari kitab napa hikam. Sampai darani hikam atau iya. Madhabe napa atau iya. Mergo atau iya iku maknane sing arangu napa Ibnu Athaillah disebut hikam atau iya. Itu beliau sebetulnya ya ada orang alim yang butuh mikir jelimet nggih mboten. Ya wong waras nonton mau. Misalnya orang waras begini, pancen wong waras itu beda mek waras pancen. Misalnya gini. Saya ngambil uangnya Mustafa tanpa pamit boleh ndak? Ndak boleh kan. Terus beliau membuat makalah gini, kalau aja hafal. Mana aka antat da'iya mimma lil makhlukin. Allah itu mencegah kamu, melarang kamu mengklaim barang yang tidak milik kamu. Padahal sama-sama miliknya makhluk. Misalnya Mustafa punya mobil, aku milik saya boleh ndak? Boleh ndak sama siapa saya? Ndak boleh kan? Mustafa punya rumah, aku milik saya boleh ndak? Ndak boleh. Kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja ndak boleh, apalagi kamu ngaku-ngaku hal yang milik Allah. Misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa? Allah. Menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu milik siapa? Kamu ndak boleh. Misalnya gedeng orang, wong ngono iku mesti su'ul khotimah. Lho sing nentukan itu milik Allah. Wong ngaku barange wonge ora oleh apa meneh ngaku sing hake Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya nak ngendikan ya normal saja.
Artinya ijtihad itu kan normal, tidak perlu orang pinter banget. Tapi sing roh itu wong waras ngono Mas. Setelah dijelaskan kan masuk akal. Kayak tadi. Ndonga kok terus kaya sing mbok omongi wingi lali, urung lali kok mbok elingno meneh. Kan masuk akal. Tapi kok jangan anut aku, mergo ora asli, wong anut-anut kan mboten apa. Dadi ini kula waca kalih mawon nggih, kenangan kula ben dadi nggih kenangan kula napa makalah saking napa hikam ya. Nggih kula waca Arab e mawon engko napa. Nggih bismillahirrahmanirrahim. Kula nak maca malah bingung, biasa apalan malah maca. Jadi piyambake ngendikan mana aka antatta iya male salaka mimalil makhlukin afayubihu laka antatta iya wasfahu wa rabbul alamin. Di Allah nglarang jenengan mengaku barang yang miliknya orang lain, apalagi ngaku-ngaku hak sing milike Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ndak boleh misalnya maksudno tiyang wong iku mesti celaka, nyelakano orang itu hak sinten? Hak ya Allah. Kowe ora usah GR sok ben mesti bener, iso wae saiki bener sok ben salah. Kamu juga enggak usah merasa salah, iso wae saiki kira saleh sok ben saleh. Ya sudah itu hak ya Allah, sudah ndak itu. Terus ngendikane beliau ini Ilahi kullama akhrosoni lu'mi antokoni karomuka. Gusti ketika saya didiamkan oleh kesalahan-kesalahan saya, antokoni karomuka, maka saya digerakkan oleh sifat lomane jenengan. Itu perasaannya hikam. Misalnya sampean ngerasa dosamu akeh terus rawani donga, ngerasa salahmu akeh terus ngerasa ora ahli swarga. Niku jare hikam. Gusti kula nek eling salah kula kok ora pantes mlebu swarga. Tapi nek eling lumane jenengan nggih pantes mawon. Lha iku dindut wong ngono niku wis dindut. Dina eling dosamu sampean akeh kan gak pantes mlebu swarga. Tapi nek eling jembare rahmati Allah nggih pantes mawon. Ilahi kullama akhrasani lumi antokoni karomuka. Wa kullama ayasatni ausofi atma'atni minnatuka. Ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan digerakkan lagi punya harapan karena saking melimpahnya nikmate jenengan to peparinge jenengan. Terus beliau di sarah-sarah dicontohkan. Saat Umar masih kafir itu pernah gak minta jadi muslim kan enggak, tapi ketika Allah menghendaki dia jadi muslim maka jadilah Umar seorang yang muslim. Jadi orang tanpa keinginan pun kalau Allah menghendaki baik ditarik yang menjadi baik. Artinya kamu jangan percaya wong aku apik dadi wong apik piye, wong aku ngene. Wong sing ora tau niat apik wae iso diapikno pangeran kados sinten Sayyidina Umar. Sunan Kalijaga ketika nggarong ning gone Sunan Bonang niate ya untuk emas. Niate wae elek, tapi ketika Allah ngersakno dadi apik ada takdir yang memandu dia jadi apik, bahkan dadi wali. Itu fakul lama ayasatni ausofi, ketika saya diputus asakan oleh sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan diharapkan lagi, diberi tomak, diberi harapan oleh banyak peparingnya napa jenengan. Jadi intinya kalau suwun khasnya madhab Sadili itu melihat sisi positif. Jadi misalnya jenengan sholat misalnya, ini rumah tenan, misalnya jenengan sholat, potensi gak diterima itu tinggi. Mungkin kita ada ikhlas, mungkin kita tidak tumak ninah, mungkin kita banyak melakukan kesalahan, mungkin eling macam-macam. Itu potensi yang menjadikan kita sholatnya tidak diterima Allah. Tapi cara madhab Sadilah berpikir gitu itu tidak boleh. Kamu harus ingat bahwa sujud ini luar biasa. Banyak orang yang nggak diberi anugerah sujud. Orang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hidup kafir tidak pernah sujud. Kamu sekarang ditakdir mau sujud. Jadi mestinya kena sholat bersolat subuh. Matur nuwun Gusti tadi saya sujud sama jenengan. Matur nuwun Gusti tadi saya rukuk sama jenengan. Gak usah mikir buat ditampa ora, ijo eling terus. Nanti setelah zuhur ya begitu. Eling terus tadi ditakdir sujud, ditakdir rukuk, ditakdir sholat. Sehingga madhab Sadiliyah itu sampai mengatakan begini. Orang yang beribadah meskipun sedikit dan yakin bahwa itu peparingi Allah, minnah dari Allah, itu lebih baik ketimbang ibadah banyak plus merasa kurang. Di misalnya Mustafa sholat, bersolat duhur gak marem, mungkin duhurku salah terus berbadiah kok sholat meneh. Sing kula sholat duhur tok ora usah. Saking syukur kula, iku dhuwur kula makome. Ya nganti saiki dhuwur kula perkarane ngene iku dene kelakuane cek ngene iku dene.
Karena ketika diberi pangeran ora marem. Kurangnya, tapi kurangnya niat elek. Kayak pangeran polisi, ngono pangeran ra nampa kurang ngene kurang. Pangeran ora di watak ngoten. Enggak terlalu prosedur, ngger wong wis sujud niate apik yo. Apik. Ya mulane kula nate debat mbek jenengan kula kan bolak-balik cerita. Sampai nak sujud itu untuk menjadi sah itu kan bathuk, tangan loro, dengkul loro, jelamaan loro sehingga harus sujud pada 7 anggota. Jadi menurut madzhab yang asoh kalau sujud itu harus 7 anggota. Tapi ada ulama yang mengatakan cukup bathuk tok ambek sikil. Angger wis ngene jenenge sujud. Alasannya ulama ini masuk akal. Saya nak diwalik. Ono Zaid yang muslim. Bathuke ditemplekno bumi niat sujud ning berhala. Hukumnya kafir ta ora? Enggak jawab ya, kafir kan? Iku syaratnya anggota pitu apa asal bathuke nemplek? Mulane jari ulama sing kaul sani. Lah iya nggo murtad ora usah syarat kok nggo bener. Syarat. Lah iya sing digo murtad ora usah syarat kok sing sujud nggo pangeran. Wis syarat. Nang ngono ora usah syarat anggere ngono ya jenenge sujud. Buktine wis sah nggo dadekno murtad. Yo. Dadi ulama yo macam-macam. Mene kok janut aku ilmune sakeh. Artinya sampean ra kudu anut mazhabku. Maksudnya mergo kula lah ya sadar sebagian mazhab saya itu masalah bagi Anda. Tapi saya ikut Anda lebih masalah kan. Apa kok ora roh? Maksudnya kan gak jelas. Acuannya hukum ndak jelas. Ya karena tadi kamu sekolah di Australia, di Amerika, wong kok kancanan wong kafir. Tapi barokahnya anak-anak yang sekolah di sana, yang kerja di sana, akhirnya di Amerika ada masjid. Di Australia itu barokahnya mahasiswa, pekerja, orang kedonyan macam. Sekarang orang kedonyan di Taiwan, di Korea bikin komunitas masjid. Ya, akhirnya di bumi Allah di sana ada yang sujud. Ya itu nyata. Meskipun teori Anda juga nyata, sebagian mungkin katut widoan ngono katut macam-macam. Sama-samanya ya sudah kita berpendapat ya seperti itu. Wallahu alam sih yes, ya mungkin naik HP, mungkin naik ora. Wallahu alam supaya donga supaya HP. Tapi kan kita tidak satu arah karena ngendikan ya seperti gejolokannya Allah dengan Nabi Ibrahim itu kan kelihatan. Malaikat Israel berjabut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak terima, gak iso Israel. Aku kekasih pangeran. Mosok dipateni. Hal ra'aital khalil yumitu khalilah. Ono kekasih mateni kekasih, mesti keliru perintahmu Israel. Semune ngono Nabi Ibrahim, kowe tetep dipateni. Cara Israel wis menarik. Akhirnya balik teng pangeran Gusti, amartani ila abdin la yuridul mauta wa yaqulu hal ra'aital khalil yumitu khalilah. Ya Allah, engkau memerintahkan saya pada hamba yang enggak ingin mati. Dia bilang, masa ada kekasih membunuh kekasihnya. Cara Israel masuk akal, bisa mikir juga Israel. Cara dia masuk akal. Jawab Allah ini. Qullahu jadi katakan pada Ibrahim, hal ra'aital khalil yakrahu ayyal khalilah. Ibrahim kandhani, ana tah kekasih tapi ra siap ketemu sing dikasih. Artinya kalau tidak berani mati berarti ra siap ketemu. Jadi bilang ke Ibrahim, apakah ada kekasih yang enggak siap ketemu kekasihnya? Dia malah Israel marahnya Ibrahim. Kata Allah, enggak ada kekasih yang benci ketemu kekasihnya. Oh ya, mati saya kira apa-apa. Nah, itu logika yang terbangun. Makanya dengan perbandingan logika itu akan kelihatan. Pertama, koyo-koyo logika Ibrahim itu masuk akal. Tapi ketika Allah ngendikan, ono tah kekasih ra siap ketemu kasihnya. Nah, kitab Mahalli itu kitab yang menjelaskan sekian teori fikih yang tidak mansus ya, saya ulang lagi, yang tidak ada nasnya. Kemudian diulang-ulang oleh cara berpikir tadi. Nah, akhirnya jadi kitab khilafah, ya, kitab ikhtilafat dalam Syafi'i yang paling dianut ulama seluruh dunia. Jika terus Habib Zain sama Angke, semua ulama itu rujukannya kitab Mahalli. Ya karena tadi yang tidak ada nas, ya, saya ulang lagi, yang tidak ada apa? Nas itu ada sekian pilihan kaul. Ya sama-sama masuk akal tadi. Meskipun dalam tradisi tertentu kita tidak mungkin mempraktekkan. Kewani tak jenazah kok guri. Nak komen takobala wa minna minkum takobala. Ya Karim pasti dia kewo Kiai Sableng. Jenazah iki kok apa?
Tapi saya sekarang mulai curiga dengan di Arab Saudi karena tetap ada sholat gaib tapi mayatnya sudah nggak di depan, nggak di depannya sudah. Kalau menangi rian tentang buku-buku mayat itu tapi itu mungkin karena teknis ya, karena yang mati terlalu banyak dan sering. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus kali obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadis surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean enggak hafal. Atau ijazah surat Baqarah. Kalau mau Baqarah mau. Ijazahi surat Baqarah mau 2 juz setengah. Mau Mas Asep? Ya Fatihah aja yang gampang ya. Nah, ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini. Tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ijazah tadi kan saran-saran umum tentang sosial. Ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku, ya calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang sudah satu kebutuhan. Kayak cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa itu. Makanya gambarannya Mekah Madinah kan gitu kan, barang jatuh nggak ada yang berani apa ngambil. Itu saking sudah jadi sistem. Sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan itu sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek apalagi masyarakatnya, karena kebaikan itu belum jadi nilai bersama. Nah kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai bersama. Tadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai, sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab, atau paling enggak dia nggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Akan ada garansi sosial, ada apa? Ada garansi apa? Sosial dengan penampilan yang soleh itu kan, masa iya nyuguhkan oplosan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus harus benar-benar jadi nilai. Sehingga negara biar gak capek-capek. Polisi juga gak capek kan, karena tugasnya corong Jawa mau ngawat-ngawati tok, tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai bersama. Ya, ingat-ingat ya ayatnya tadi, wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama.
Ya tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena nggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Lah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan. Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan, dia dapat status naik lah, kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufarokoh saja, niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan ya sudah, atau salib saja apa ya, itu boleh. Kalau dalam fikih namanya apa, mufarokoh. Mufarokoh itu niat, tapi kamu jangan langsung selonong mufarokoh, niat dulu pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufarokoh. Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah Allah Maha tahu. Nah, insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi, atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang Jogja, mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah ya kan, ya lihat di TV-TV itu kan kasihan kan, sudah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kewekar preman tuh kan, ini makan orang enggak kan, kan ujiannya dua. Kalau penumpangnya cantik itu ya kecoba syahwat, kalau preman takut, jadi orang itu selalu ujian itu. Sing sedengan itu kan jarang orang itu. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye? Sama, kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Welek keriting untune metu ya dosa, ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa? Kancanan wong elek itu ya dosa karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya gak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya tidak tahu saya. Ya sudah ada takdir saja, kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, tidak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebone, lalu ini ngaji. Ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini, tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, oh, maaf ke sini pas ngecek pas apa. Gitu. Jadi ya sudah, tapi tak maafkan, enggak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya bismillah. Nah, sebelum saya bacakan bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalam Allah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua. Sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya. Fatihah itu dawuh Allah tapi sudah diberikan ke kita. Sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah, kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah, sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya ada iskal, tidak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah? Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat
Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini. Ya, katakan wahai hambaku begini. Nah, begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa kan, jadi panjang kan. Ya, saya ulang lagi ya, jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana sebelum baca Fatihah ya. Fatihah itu kalamullah, ngendikane Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter nah. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini, Anda akan iskal. Bagaimana Allah, iskal itu janggal, bagaimana Allah mengatakan iya karena butuh. Kan jadi aneh ya? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu apa? Meskipun nggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad, katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya. Jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah. Le, panggil jenengan bapak kulo. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan. Anak kamu ajari jenengan bapak kulo, kamu engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iyyaka na'budu wa iya, itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya? Ya dong, gak jelas ya. Tapi bagus, gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi digrab, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unzilat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abu Abul Farad karangannya Sayyid Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 123. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid, khina unzilat Fatihatul Kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira, sampai dijenguk banyak setan. Jadi kemana di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu, entah COVID entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Ono yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya, semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik. Wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajruqa ilya illa an harramahu alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya
Datangkan dokter terbaik, tidak usah, saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Wah pusing kan? Ya seperti orang lah, goda sampean ternyata sampean setia, itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia, itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah, kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad tolakaidukum mamakrukum, rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, itu keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusa'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Berapa kali? 5 kali sholat. Dan apa lagi? Ya, kalau ngajarin itu juga selain doa itu juga Kok 5 kali dok itu? Berarti pas sholat fardu dok itu? Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu saja. 5 waktu itu berarti lumayan kan? Berapa? 17 ya? Iya. 17 ya? Ya 17, tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum terawih. Ya kan? Makmum terawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillah alamin mampu ruko ikut ruko gitu. Makmum kan yang terawih lah. Kalau terawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruko, kamu bacanya Fatihah sampai mana? Baru setengah ya. Ya paling pas terawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh, waduh malah. Nah ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tadi obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idhabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata, nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab berangkat, istri cuek,
berangkat cuek. Itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat. Wes Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mugi-mugi jenengan selamat. Itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah, Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Dan memang Anda layak dibenci. Dididik. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat kamu tentu rindu kan ingin dipanggil bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Wah, itu senengnya bukan main. Hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata. Yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa lah, doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet menemal. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Ngojek wangilan. Lah Pak di bojo kok kowe gagah tok kere. Wah, iku seling terus mesti. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk saras-sarasen. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini. Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya itu? Nah, kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimatan thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa. Apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak gak ambles itu, wah luar. Dan sama nggak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, ya biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakui nikmat nunggu digituin? Ya kan? Nah, makanya baca Fatihah dijiwai lah bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi itsami anaqidan min fawqi farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama futihal yawma lam yuftah qaddu ilal yaum fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazza ilal ardi walam yanzil qattu illal yauma fasallim waqal absyir binuraini qad uti tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit itu gemuruh. Karena langit gemuruh kata Jibril terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial, yang nggak malaikat murahan lah kira-kira gitu, yang nggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi hanya karena surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar
biasa pengawalannya lewat malaikat yang spesial, nggak pernah turun di bumi kecuali saat itu. Penyambutannya juga nggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ikrar kita, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah. Kamu punya istri selama ini cerewet terus. Suatu saat ngomong, Pak, tak angen-angen ra ono wong lanang koyo sampeyan. Wah, itu langsung ndak ada lelaki sebaik engkau. Itu sampean senengnya Masya Allah. Karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah, bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa alhamdulillahirabbil alamin, kita ikrar ar-rahmanir rahim, kita ikrar maliki yaumiddin, kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia? Enggak, saya ada orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi apa? Musa. Itu di antara catatannya begini. Orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh gampang gini. Kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil. Itu gendong tuh senangnya bukan main. Melihat anak sehat tuh senangnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakalnya, yang nganggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andekan ini ditimbang ya ditimbang. Yang maksiat tulan, misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini, yang nimang anak baru lahir atau masih kecil, corong Jawa ngeloni anak, bisa saja bahagianya itu sampai 100%. Artinya selama ini kesalahan kita adalah nganggap maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa, untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. Dan itu harus kamu nikmati supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan. Makanya bapak saya itu sering pesen, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Nganti wong maksiat itu karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu gak bisa berhenti karena merasa nikmat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang sholat. Cara fikih kue wajib maca bismillah, cara hukum tauhid. Karena tadi kalau kita tidak baca bismillah, jangan-jangan kita meyakini mangan itu mesti wareg, nak ngombe mesti seger. Padahal kata mesti iki sing dadekno sire, karena seakan-akan makan itu punya kekuatan yang luar biasa.